Oke, kita masih lanjut bahas soal angelologi ya, atau pengajaran tentang malaikat. Pertemuan yang lalu kita bahas tentang siapakah malaikat itu. Kemudian malaikat sebagai makhluk ciptaan, malaikat adalah anak Allah, juga nama dan tugas malaikat. Hari ini kita bahas tentang kedudukan malaikat dan malaikat itu punya kehendak bebas. Di Alkitab memang ada ayat yang menjelaskan tentang kedudukan malaikat ya. Sekaligus juga kedudukannya secara tingkatan atau strata ya, sama aja kedudukannya. Kedudukannya dibandingkan dengan manusia. Hal ini terkesan paradoks ya. Satu pihak mengatakan terdapat ayat yang bilang kalau malaikat itu lebih tinggi kedudukannya daripada manusia. Tetapi di ayat yang lain ada juga pernyataan yang menunjukkan seakan-akan atau seolah-olah manusia itu lebih tinggi dari malaikat. Kita buka Ibrani 2 ayat 7 sampai 9. Coba. Oke, siapa? Bantu baca, silakan. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Oke, next. Sampai 9. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Ya, jadi di ayat ini malaikat itu dibandingkan dengan manusia Yesus ya. Kemudian kita buka di Mazmur 8 ayat 4 sampai 6. Mazmur 8 ayat 4 sampai 6. Oke. Kes mundur satu, kes itu ayat 5, kes. Ayat 4, kes. Yoi, 3 sampai 5. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia? Kes diem, kes. Di atas lagi. Mana sih tadi? Apakah anak manusia? Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya?
Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Oke, Sampai ayat 6 kan? 6 baca. Sampai 6. Sampai 6 kan, Kobat? Iya. Oh, 6 yang di sini. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Ya, di ayat 4 sampai 6 di situ jelas ya, secara eksplisit dikatakan manusia itu dimahkotai dan mendapat anugerah untuk memerintah bersama-sama dengan Kristus. Kalau dibilang memerintah bersama-sama dengan Kristus, ini berarti manusia bisa lebih tinggi derajatnya dari malaikat. Ibrani 1 ayat 14. Nah, ini sebenarnya ada banyak ya. Roma 8:17 juga bisa. Ibrani 1 ayat 14. Oke, saya baca ya. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Siapa kira-kira roh-roh yang melayani di sini? Malaikat. Melayani siapa mereka yang harus memperoleh keselamatan? Manusia. Roma 8:17. Ada lagi sebetulnya, Ibrani 1:13-14. Nanti kita cek ya. Oke, saya baca ya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ini familiar sekali nih ayat ini. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi di sini kita sebagai ahli waris, kita nanti juga akan, kalau menang ya, kalau menderita ya, kita akan dipermuliakan. Dipermuliakan artinya apa? Dipermuliakan artinya diberi kesempatan untuk memimpin. Ibrani 1 ayat 13 sampai 14. Tadi kita udah baca ayat 14 ya. Tapi kita baca ayat yang ke-13 juga, ketinggalan tadi. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu ia berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Jadi, siapa yang kedudukannya lebih tinggi? Malaikat atau manusia? Nanti di penjelasan berikutnya akan terlihat ya. Jadi kita lihat lebih tinggi mana derajat atau stratanya. Malaikat itu entitas yang tidak mengalami progresivitas. Malaikat itu sama dengan seperti Lucifer ya, tidak mengalami progresivitas. Artinya manusia mengalami progresivitas, tapi malaikat tidak. Artinya diciptakan langsung sempurna ya. Kalau dikatakan tidak mengalami progresivitas, maksudnya adalah proses pendewasaan atau kesempurnaan. Jadi malaikat itu sudah diciptakan sempurna. Beda dengan manusia. Manusia itu mengalami progresivitas. Di mana ayatnya? Kejadian 1 ayat
27. Terus bukannya ayat 26 udah jelas di situ, sepaket gambar dan serupa. Itu blueprint-nya ya. Itu bukan manusia diciptakan langsung sempurna, tapi itu blueprint-nya. Itu gambaran rancangan awal Allah. Allah itu ingin manusia itu punya pikiran, perasaan, dan keinginan seperti yang Allah Bapa kehendaki. Tapi dalam prosesnya itu, proses kesempurnaannya manusia perlu mengusahakan. Maka kata rupa di ayat 27 itu tidak ada ya. Menurut gambar Allah diciptakannya lah mereka, laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena demut itu perlu diusahakan oleh manusia itu sendiri. Sama kayak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga menjadi manusia dan harus berjuang mengenakan logos. Sampai diberi mandat, diberi kepercayaan, diberi kemuliaan untuk menjadi raja, memerintah, menjadi Tuhan segala Tuhan. Jadi jelas di sini ya pembedanya ya. Kenapa manusia begitu diampuni, sedangkan malaikat itu tidak lebih mendapat toleransi manusia ya dibanding malaikatnya. Karena malaikat sudah diciptakan sempurna. Dan malaikat itu entitas yang ada di surga. Jadi kalau manusia jatuh ke dalam dosa ada kausannya. Tapi malaikat dan Lucifer itu tidak ada kausannya. Menarik ya. Jadi yang Tuhan menjadi kausa segala sesuatu, iblis menjadi kausa kejahatan. Jadi manusia yang menjadi anak-anak Allah, orang-orang percaya, orang-orang pilihan, itu dapat bertumbuh sempurna dengan mengenakan kodrat ilahi. Nah, ini unsur ilahi di dalam diri kita ya. Kita punya potensi untuk mencapai kodrat ilahi. Ini berarti manusia bisa mencapai level yang tinggi. Ini yang membedakan manusia dengan malaikat. Manusia bisa mengalami proses progresivitas sampai tingkat yang tinggi. Kita tidak tahu ya seberapa tingkatnya. Kemudian yang membedakan manusia dengan malaikat lainnya adalah manusia itu berkembang biak. Kata rohnya itu jamak, nismat caim. Kata yim di situ jamak. Jadi rohnya itu bisa diduplikasi. Sedangkan malaikat kita tidak tahu ya. Jadi manusia makanya diberi mandat berbudaya. Malaikat tidak jelas apakah bisa mengalami perkawinan seperti manusia. Membedakan tingkat atau strata antara malaikat dan manusia memang sulit. Masing-masing punya fungsi dan panggilan yang berbeda. Dan dua-duanya adalah hamba Tuhan. Dan sebetulnya tidak saling mendominasi ya. Jadi buat kita yang belajar kebenaran, hal ini tidak mayor begitu. Siapa yang lebih tinggi kedudukannya, malaikat atau manusia. Itu bukan perkara mayor. Itu hal minor. Sebab semua yang rohnya berasal dari Bapa ya anak Bapa. Malaikat anak Bapa, manusia anak Bapa. Tuhan Yesus juga anak Bapa ya. Sebab rohnya berasal dari Bapa. Manusia dan malaikat itu bukan golongan yang sama. Jadi tidak mungkin ada kawin campur begitu ya antara makhluk manusia dengan malaikat. Malaikat adalah malaikat, manusia adalah manusia. Malaikat itu roh, manusia itu ada fisiknya. Malaikat tidak. Jadi tidak mungkin roh itu bisa bersetubuh begitu ya dengan unsur fisik. Manusia itu nggak pernah jadi malaikat, sebaliknya juga malaikat tidak pernah menjadi manusia. Kalau menjelma, oke lah, bisa lah. Kayak waktu di Sodom ya,
tapi tidak benar-benar jadi manusia. Nah, maka kita tidak terlalu mempersoalkannya ya, soal strata atau kedudukan. Sebab tadi di ayatnya juga kita udah lihat ya, di Ibrani 2 ayat 7 sampai 9, Roma 8 17, Mazmur 8 ayat 4 sampai 6, Ibrani 1 ayat 13 sampai 14. Memang ayatnya juga masing-masing menginformasikan keunggulan masing-masing. Jadi malaikat maupun manusia. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan malaikat itu punya kehendak bebas. Apa argumentasi paling kuat malaikat itu punya kehendak bebas? Malaikat yang jatuh. Itu menandakan bahwa malaikat memiliki kehendak bebas. Nah, ternyata dari tadi kan kita bicara perbedaannya. Kesamaannya apa? Malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, bukan entitas di luar Tuhan. Sebab kalau entitas di luar Tuhan, tidak mungkin malaikat itu menjadi pesuruh Allah. Tidak mungkin ada di dalam subordinasi Allah. Paham nih ya? Kemarin kita udah bahas ya. Kemudian malaikat itu diciptakan Tuhan seperti manusia. Dalam unsur apa? Kalau dikatakan makhluk itu berpribadi, makhluk itu disebut pribadi, masih ingat nggak? Syarat kenapa makhluk disebut pribadi atau entitas disebut pribadi itu kalau apa? Jawab, Mon. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Pikiran, perasaan, Kehendak, gas. gas. Ya, pikiran, perasaan, dan kehendak bebas ya, atau keinginannya. Jadi selain malaikat adalah suatu pribadi, malaikat adalah pribadi yang memiliki kehendak bebas. Yang dalam bahasa Latin liberum arbitrium. Malaikat adalah pribadi yang memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan. Malaikat itu bukan benda atau robot yang dikendalikan dengan remote control ya. Hal ini terbukti dengan adanya malaikat yang jatuh. Malaikat yang jatuh artinya apa? Tidak taat, tidak dengar-dengaran kepada Allah. Nah, ini bisa kita temukan dalam beberapa perikop ya. Mereka dikatakan di Wahyu 12 disesatkan oleh Lucifer. Dalam Ayub 4 ayat 18 juga ditemukan kenyataan bahwa ada malaikat yang sesat. Coba kita buka. Ayat berapa, Kak? Ayub 4 ayat 18. Sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayainya. Malaikat-malaikatnya pun didapatinya tersesat. Nah, ini salah satu misteri ya. Kenapa malaikat yang berkeadaan sempurna, yang berlokasi di surga itu bisa jatuh ke dalam dosa? Kan nggak ada kausannya. Gitu ya. Apakah nanti juga ini akan terulang ketika kita hidup di langit baru, bumi yang baru? Ada kejatuhan. Ya, kalau ditanya seperti itu ya, saya rasa sih di langit baru, bumi baru ya, tidak mungkin lagi ada kejatuhan. Kenapa? Karena belajar dari sejarah. Sejarah kita bukan bukan hanya dari kejatuhan Adam ya, tapi dari sejarah di surga ya, yaitu ketika iblis memberontak. Jadi pelajaran kita akan kejatuhan itu bukan hanya belajar dari kesalahan Adam, tapi pertama-tama dari kejatuhan Lucifer ya.
Nah, nanti kita bahas nih. Lucifer tersendiri ya. Kata Lucifer tuh nggak ada di Alkitab gitu kan. Ya, kata Lucifer memang nggak ada di Alkitab, itu bahasa Latin ya. Dari apa, Vulgata ya. Tapi nanti kita bahas tersendiri. Dalam teks aslinya, bahasa Ibrani, kata sesat itu dari kata toholah, yang diterjemahkan fully, bodoh atau bertindak bodoh. Nah, kalau kita lihat di versi New International Version, di situ dikatakan error ya. Diterjemahkan error. Nah, maka kalau kita mengacu pada teks asli Alkitab, kalau diterjemahkan bebas ya, Ayub 4 ayat 18, ini bisa diterjemahkan, ia mendapatkan malaikatnya berbuat salah atau berlaku bodoh. Berbuat salah atau sesat dan berlaku bodoh. Nah, dengan analisa kata ini, kita mengerti kalau ternyata malaikat itu punya kehendak bebas ya. Tidak mungkin makhluk yang berpribadi itu error karena nggak ada sesuatu ya. Tapi kan malaikat nggak ada kausanya. Ingat, kausanya Lucifer. Lucifer yang tidak ada kausanya. Itulah sebabnya ini menjadi salah satu alasan kenapa Lucifer itu tidak bisa diampuni kesalahannya. Jadi malaikat itu bukan, ada yang aneh juga gini. Malaikat itu bukan pribadi ya. Tapi malaikat itu personifikasi dari providensia Allah. Nah, ini ngaco ya. Atau ada lagi yang bilang malaikat itu sekedar tenaga aktif. Malaikat itu bukan pribadi. Nah, padahal kalau tadi kita lihat ya, kita melihat tadi ayatnya apa tuh? Yang Ayub 4:18 ya. Didapati bahwa malaikatnya sesat. Malaikatnya sesat. Kalau kita lihat dari telusuri dari kausanya kan di situ jelas ya. Tersesat di situ karena apa? Karena dihasut kan. Bukan karena sendirinya ya. Beda dengan Lucifer ya. Ini tolong dibedakan. Jadi malaikat itu bukan personifikasi dari providensia Allah, bukan juga sekedar tenaga aktif. Tetapi malaikat adalah pribadi yang bebas mengambil keputusan. Pribadi yang bebas mengambil keputusan. Pribadi yang dapat mengambil keputusan dan pilihannya sendiri. Dan keinginan-keinginannya. Nah, tadi di pernyataan saya sebelumnya, saya sebut kalau kita belajar kejatuhan itu bukan hanya dari Adam. Tapi pertama-tama dari kejatuhan Lucifer. Jadi saya rasa tidak mungkin tuh nanti di langit baru bumi baru ada kejatuhan lagi. Dalam perjalanan sejarah sorga, ternyata ada banyak malaikat yang jatuh. Mereka memilih sesat atau berlaku bodoh, atau error, atau rusak. Hal ini dipicu oleh satu oknum yang disebut Lucifer. Lucifer adalah oknum yang juga memiliki kehendak bebas. Jadi kalau kita melihat betapa besar pengaruh yang diberikan Lucifer, ini menunjukkan bahwa Lucifer itu bukan oknum yang sembarangan. Tidak mungkin sesama malaikat bisa menghimpun malaikat lainnya dalam jumlah yang besar untuk memberontak melawan Allah. Ini pasti bukan malaikat. Kalaupun malaikat, pasti bukan malaikat yang biasa. Bukan malaikat yang tidak punya kedudukan atau kekuasaan. Pasti punya kuasa. Pasti punya kedudukan. Oke, kita cukup sampai di sini. Ada pertanyaan, silakan.